Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama mari kita sama-sama menghadirkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang cerah ini kita masih memberikan limpahan berkah dan rahmatnya, sehingga di suasana bulan suci Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah suci Ramadan dengan kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita senantiasa diberkahi, diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bahwasanya banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Yang berbunyi hadisnya, rubba sha'imin hadzuhu min syamihil ju' wal 'atas. Jadi kata Rasul, banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Jadi sangat sia-sia sekali orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Untuk itu perlu kita benahi puasa kita. Bagaimana puasa kita supaya puasa kita ini tidak hanya memperoleh lapar dan dahaga saja. Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita supaya puasa kita ini bisa berkualitas atau tidak hanya memperoleh lapar dan dahaga saja. Hadis yang berikutnya yang berbunyi, khamsatu asya'atu bitus saum, bahwasanya ada 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Jadi 5 perkara ini apabila disampaikan atau dikerjakan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, puasanya tidak batal. Sekali lagi, puasanya tidak batal, hanya saja dia tidak memperoleh pahala puasa atau pahala puasanya rusak. Jadi 5 ini misalkan salah satu dikerjakan berarti 20% pahalanya hilang atau rusak. Kalau 2 dikerjakan berarti 40% hilang atau rusak. Apalagi kalau 5-5-nya dikerjakan bagi orang yang sedang berpuasa, maka bersihlah pahala puasanya. Maka benarlah kata Rasul, banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya memperoleh lapar dan dahaga saja tanpa memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 perkara itu? Pertama, al-kizbu atau bohong, berkata bohong. Jadi ketika orang sedang berpuasa dia berkata bohong, maka sia-sialah saja puasanya, atau 20% dari pahala puasanya itu rusak ataupun hilang. Misalkan ditelepon oleh orang rumah atau istrinya, "Pak, di mana Pak?" Lagi di kantor, padahal dia lagi jalan-jalan misalkan. Itu sudah termasuk bohong. Jadi ketika sedang berpuasa berbohong, maka rusaklah pahala, salah satu dari pahala puasanya, atau 20% dari pahala puasanya. Kemudian yang kedua, al-ghibah atau membicarakan aib orang lain, yang manakala didengar oleh orang lain maka dia tidak menyukai. Jadi ghibah ini membicarakan aib orang lain walaupun yang dibicarakan itu benar adanya. Maka ketika berpuasa masih saja berghibah, membicarakan aib orang lain, maka puasanya rusak pahalanya. Jadi sekali lagi kita hindari perbuatan ghibah ketika kita sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, wan namimah atau menfitnah. Nah, ini lebih-lebih. Ada peribahasa mengatakan bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau ghibah saja sudah berdosa, apalagi namimah atau menfitnah orang lain. Maka ketika berpuasa hindari perbuatan menfitnah orang lain. Kemudian yang ketiga, wal yaminu ghamus. Yang keempat, wal yaminu ghamus atau bersumpah palsu. Jadi ketika sedang berpuasa dia bersumpah-sumpah supaya orang lain percaya terhadap ucapannya, maka rusaklah pahala puasanya itu. Itu yang keempat. Jadi berbohong, ghibah, menfitnah, bersumpah palsu, dan yang terakhir adalah wan nadzaru bisyahwah. Yang kelima. Artinya apa? Melihat lawan jenis diiringi dengan syahwat. Laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Apabila ini dilakukan oleh sudah berpuasa, maka rusaklah pahala puasa orang tersebut. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian bagaimana tips supaya puasa kita ini bisa menjadi berkualitas? Rasul memberikan tuntunan kepada kita sebagaimana hadis beliau yang berbunyi, idza sumta falyasum.
sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil qismi wal maharim. Kata Rasul, ketika kamu sedang berpuasa, maka ajaklah puasa juga pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu diajak berpuasa dari perkataan bohong dan dari perbuatan yang diharamkan. Itu dihindari. Jangan hanya memasakkan perut saja. Kalau hanya memasakkan perut saja, maka hanya lapar dan dahaga yang kita peroleh. Tetapi ketika kita berpuasa, kita puasakan telinga kita, mata kita, lisan kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan perbuatan dosa. Mudah-mudahan pahala akan kita peroleh. Dan yang terakhir, wada' adzal jar. Jangan pernah menyakiti hati saudara kita, tetangga kita ketika kita sedang berpuasa. Maka ketika 4 perkara ini kita lakukan, insya Allah puasa kita akan berkualitas dan apa yang kita cita-citakan menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kita peroleh. Jadi inilah 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Sekali lagi, mari kita hindari bersama-sama. Yang pertama adalah berbohong, kemudian riba, kemudian menfitnah, kemudian bersumpah palsu, dan terakhir adalah melihat lawan jenis disertai dengan syahwat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi maupun untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Apabila ada kekeliruan, mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.